Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina. Wafat ayahnya. Itu sendirian bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka dididik oleh beliau. Nih, rumus cepatnya. Perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya. Siapa ulama yang bisa mendidiknya? Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong. Sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu. Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Kamu berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Setahun 2 tahun datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i katanya? Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah, asalnya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak. Dia menjadi panutan ulama nomor 1 di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anaknya, Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Langsung dimuliakan macam-macam. Perhatikan, Syafi'i yang berhasil, ibunya yang disanjung. Yang paling dahsyat, perhatikan baik-baik. Kata ibunya, tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat, kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini. Gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang, kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, gak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silakan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isinya. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama, begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan. Semua orang ngasih. Berangkat. Kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya? Ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam nggak diperkenankan. Nggak pakai iya. Supaya orang itu nggak repot, tiba-tiba anda datang, dia kan merasa nggak enak gitu. Ya. Jadi kalau bisa tuh sampaikan, agak dekat-dekat nggak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah. Sunnah sampaikan, supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini, menemui ibu. Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang, orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau, lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh, udah jadi saya besar, ulama besar, datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain, kamu datang ke ibu saya, kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab.
Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya, nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya, "Bu, kamu siapa?" Santrinya Syafi'i. Saya kan dikatakan, pulang ke Irak, nggak usah ke sini. "Bu, Syafi'i udah nggak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya." "Oh, kalau begitu silahkan pulang." Maka Syafi'i datang, membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar, dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya nggak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, nggak usah repot, nggak usah macam-macam. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya, ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad, punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya, itu bu, masak air bu malam-malam, single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu, begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu, ibunya nungguin di luar, selesai bawa lagi, investasi itu begitu anaknya jadi, dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang. Perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustad aja. Begitu seorang jadi ustad, lihat. Bukan cuma ustaz yang ditunggu. Ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya. Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya. Setiap bahkan yang nggak ingat, jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD. Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustaz, belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah. Ringan. Silahkan cek. Mau haji, orang nunggu 25 tahun. Ini dicari-cari. Pak, bisa nggak bimbing kami? Pak, bisa nggak travel gini? Boleh saya haji, tapi boleh nggak ibu saya ikut? Pak, jangankan ibu, bapak ikut boleh, kakak ibu boleh, anak boleh, silahkan. Bapak kami kasih kuota deh, 10 orang, silahkan ikut. Orang nunggu 25 tahun, dia cuma nggak nunggu, ditawarin, 10 orang boleh ikut. Saya ini ulama bukan, syekh bukan, ustadz ilmu masih dikit. Tiba-tiba ketemu dubes Saudi. Syekh Hadi, ini ada yang mau haji. Terus gimana? Antum ikut ya, berangkat. Antum jadi amir. Amir. Gimana saya amir? Saya kan bukan ulama besar, bukan biasa-biasa, ilmu saya sedikit. Pokoknya antum ikut. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain siapa? Saya punya ibu, saya punya kakak. Saya berikan 24 jatah. Anda bayangkan, saya ini ustadz kecil, ilmu masih sedikit. Ulama juga bukan, saya juga bukan. Anda bayangkan, cuma berusaha untuk belajar sedikit-sedikit, dapat sedikit, dikasih jatah haji plus 24 orang. Kemarin kami berangkat. Teman-teman dari Akhir TV, ada yang ustadz, ada yang ini lagi, ada yang macam-macam berangkat. Dan saya lihat, Masya Allah, ternyata teman-teman saya ustadz semua. Ustadz pulang dengan istrinya, ustadz pulang dengan ibunya, ustadz pulang dengan anaknya. Bayangkan, ternyata beliau itu, dubes yang kemarin baik orang itu, Dr. Usama itu, baik orangnya. Ternyata beliau mengumpulkan satu gelombang khusus yang beliau kemudian apresiasi dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang punya jasa terhadap Islam. Diberangkatkan tuh. Anda bayangkan, jadi kalau Anda ingin mendapatkan bagian kenikmatan, jadikan satu di antara anak-anak jadi ulama. Masa nggak ada yang jadi satupun? Makanya jangan tertipu lah dengan kebanyakan orangnya sekolahkan. Pesantren itu sekarang bagus-bagus. Pesantren bagus-bagus, jangan dikira nggak bisa bersaing. Ya, silakan lihat, bahasa Inggrisnya banyak yang bagus. Lihat alumni Gontor tuh. Silakan yang jadi ketua MPR ada, yang jadi menteri ada, yang jadi dubes ada. Banyak. Bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus. Ada yang Mandarin ada yang bahasa lain ada. Silakan, jangan takut. Matematika ada. Yang jago matematika, jago fisika, jago kimia. Jangan dikira kalau ketika Anda jadi ulama, Anda kehilangan dunia.